Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Koto dengan NIM 22016185 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Rida Hasnul Ulia MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang tataran semantik. Materi pertama yang akan kita pelajari dari tataran semantik ini adalah pengertian semantik. Menurut Mulyana dalam Prawira Sumantri, semantik adalah cabang linguistik yang meneliti tentang makna kata. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Verhaar yang menyatakan bahwa semantik adalah studi tentang makna. Di pihak lain, ada Katz yang berpendapat bahwa semantik adalah telaah tentang makna bahasa. Di sisi lain, kita dapat menemukan pendapat Cair yang menyatakan bahwa semantik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu semainein. Semainein asal katanya adalah sema. Sema itu berkelas nomina tanda lambang yang dapat diartikan dengan menandai yang merupakan kelas verba dari kata sema. Tanda dalam konteks ini adalah tanda bahasa atau simbol linguistik seperti yang dimaksudkan oleh Ferdinand de Saussure. Tanda bahasa terdiri atas dua komponen, yaitu komponen yang mengartikan dan komponen yang diartikan. Hakikat makna. Makna adalah hubungan antara bahasa dan dunia luar yang telah disepakati oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti. Pengertian ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu makna merupakan hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar. Hubungan terjadi karena konvensi pemakai bahasa. Perwujudan makna dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling mengerti. Menurut Prawira Sumantri, terdapat 4 aspek makna, yaitu pengertian, perasaan, nada, dan maksud. Pengertian atau sensei itu sama dengan tema. Tema merupakan gagasan pokok atau subject matter yang dikemukakan oleh seseorang. Yang kedua adalah aspek perasaan atau feeling, berkaitan dengan sikap penutur dan situasi pembicaraan. Contohnya adalah ketika sedang berkabung, orang akan mengatakan turut berduka cita atau turut prihatin atau turut berbelasungkawa. Sebaliknya, ketika bergembira, ungkapan yang akan dikeluarkan adalah ungkapan turut berbahagia. Nada atau ton adalah sikap penutur terhadap mitra tutur. Contohnya adalah saat sedang jengkel, nada yang biasa dikeluarkan adalah nada-nada tinggi. Sedangkan ketika punya keinginan, maka nada yang dikeluarkan adalah nada-nada yang mengiba. Makna atau intention merupakan suatu yang mendorong penutur untuk mengungkapkan satuan-satuan bahasa. Maksud pengungkapan satuan-satuan bahasa itu memiliki sifat yang beragam, diantaranya deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis. Baiklah, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu mengenai jenis-jenis makna. Secara umum, jenis makna terbagi menjadi 5, yaitu makna leksikal dan gramatikal, makna referensial dan non-referensial, makna denotatif dan makna konotatif, makna kata dan makna istilah, makna idiomatik dan makna peribahasa. Makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal merupakan makna leksison atau makna leksem atau makna kata yang berdiri sendiri, tidak berada dalam konteks atau terlepas dari konteks. Sedangkan makna gramatikal merupakan makna yang timbul karena peristiwa gramatikal. Yang kedua adalah makna referensial dan makna non-referensial. Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial jika ada referens atau acuannya. Satuan bahasa yang bermakna referensial umumnya berupa kata
kata penuh atau full word. Makna non-referensial adalah makna satuan bahasa yang tidak memiliki referens. Contohnya adalah preposisi, konjungsi, artikel, dan afiks. Yang ketiga adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna asli atau makna yang sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau sekelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan. Konotasi sebuah kata tidak tetap disebabkan karena pandangan atau norma-norma yang berlaku dalam kelompok tersebut. Makna konotatif dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem pasti memiliki makna. Makna yang dimiliki oleh sebuah kata adalah makna leksikal, makna denotatif, dan makna konseptual. Berbeda dengan makna kata, makna yang disebut dengan makna istilah mempunyai makna yang pasti, yang jelas, dan tidak meragukan. Yang terakhir adalah makna idiomatik dan makna peribahasa. Makna idiomatik adalah makna satuan bahasa yang tidak dapat ditelusuri berdasarkan makna leksikal dan makna gramatikal leksem yang membentuknya. Sedangkan makna peribahasa adalah makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari mana unsur-unsurnya, disebabkan karena adanya asosiasi antara makna asli dengan makna sebagai peribahasa. Oke, kita sekarang masuk pada materi tentang relasi makna yang merupakan materi kelima. Relasi makna adalah hubungan antar makna sebagai satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Relasi makna ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sinonim, antonim, hiponim, homonim, dan polisemi. Sinonim itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anoma dan shin, yang merupakan anoma yang berarti nama dan shin berarti dengan. Sinonim berarti nama yang berbeda tetapi mengacu pada objek atau konsep yang sama. Sayer mengungkapkan bahwa sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antar satu satuan ujaran dengan satu satuan ujaran lainnya. Akan tetapi, dua buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan sama persis. Ketidaksamaan itu dapat terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor waktu dan faktor wilayah. Yang kedua adalah faktor keformalan, faktor sosial, faktor bidang kegiatan, dan faktor nuansa makna. Yang kedua adalah antonim. Sama seperti sinonim tadi, antonim pun berasal dari kata Yunani yaitu anoma dan anti, yang dimana anoma itu berarti nama dan anti berarti melawan. Secara harfiah, antonim memiliki makna nama lain untuk benda lain. Dilihat dari sifat hubungannya, antonim dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu antonim bersifat mutlak, antonim bersifat relatif atau bergradasi, antonim yang bersifat relasional, dan antonim yang bersifat hierarki. Oke, kita masuk pada jenis relasi makna yang ketiga, yaitu hiponim. Hiponim ini masih sama dengan sinonim dan antonim, berasal dari kata Yunani yaitu onoma dan hipo, yang dimana onoma merupakan nama dan hipo merupakan di bawah. Secara harfiah, kata hiponim dapat diartikan dengan nama yang termasuk di bawah nama lain. Menurut Sayer, hiponim adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Yang keempat adalah homonim.
Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma dan homo, yang dimana onoma berarti nama dan homo berarti sama. Secara harfiah, kata homonim dapat diartikan sebagai nama yang sama untuk benda yang lain. Ada dua istilah yang lazim dibicarakan yaitu homofon dan homograf. Homofon merupakan adanya kesamaan bunyi antara dua satuan ujaran tanpa memperhatikan ejaannya, sedangkan homograf itu mengacu pada bentuk ujaran yang sama ejaannya, tetapi ucapan dan maknanya tidak sama. Materi yang terakhir adalah polisemi. Sebuah kata atau satuan ujaran disebut polisemi kalau kata itu mempunyai makna lebih dari satu. Polisemi berarti banyak makna. Polisemi terjadi karena kemungkinan-kemungkinan berikut. Yang pertama adalah kemungkinan terjadinya karena perubahan penggunaan sebuah kata. Polisemi terjadi karena lingkungan sosial. Polisemi terjadi karena metafora kata. Dan yang terakhir adalah polisemi terjadi karena pengaruh penggunaan bahasa asing. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam penyampaian atau ada penggunaan kata yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Saya sudahi presentasi saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.